Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 1 Multikultur yang beranggotakan Jessica Krisy Ritungan, Kevin Charles Nathaniel, Gilberto Sarinmau, dan Natali. Di video kali ini, kami ingin membahas sedikit tentang penyandang tunarungu wicara dan bahasa isyarat. Yuk kita simak penjelasannya. Nah, kalian pasti udah gak asing dong dengan kata disabilitas atau difabel. Tapi kalian tahu gak sih kalau disabilitas dan difabel itu punya arti yang berbeda? Secara umum, disabilitas adalah ketidakmampuan seseorang untuk melakukan suatu aktivitas tertentu, sementara itu difabel adalah istilah yang lebih halus untuk menggambarkan kondisi seseorang yang mengalami disabilitas. Difabel mengacu pada keterbatasan peran penyandang disabilitas dalam melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari karena ketidakmampuan yang mereka miliki. Nah, udah tahu kan perbedaannya? Jadi pakai kata difabel aja ya teman-teman. Nah, untuk jenis disabilitas sendiri itu bermacam-macam. Tetapi seperti yang kita sudah sampaikan di awal video ini, kita akan membahas penyandang disabilitas tunarungu wicara. Apa sih tunarungu wicara itu? Tunarungu wicara adalah istilah yang menunjuk pada kondisi ketidakfungsian organ pendengaran atau hilangnya fungsi pendengaran dan atau fungsi bicara, baik disebabkan oleh kelahiran, kecelakaan, maupun penyakit. Penyandang tunarungu wicara juga bisa terjadi karena awalnya seseorang mengalami disabilitas rungu, sehingga berdampak ke cara mereka berkomunikasi karena mereka tidak bisa mendengar sehingga kemampuan mereka untuk berbicara pun menurun ataupun gagu, yang mana menyebabkan seseorang menyandang disabilitas ganda, yaitu tunarungu dan wicara. Biasanya penyandang tunarungu wicara berkomunikasi dengan bahasa isyarat ataupun dengan menulis. Masih banyak dari kita yang belum menguasai bahasa isyarat, sehingga terkadang kita tidak mengerti apa yang mereka bicarakan. Hal tersebut tentu akan berpengaruh kepada mental mereka dan ini juga merupakan suatu permasalahan dari keterbatasan mereka. Karena mereka tidak bisa bicara dan minimnya pengetahuan masyarakat mengenai bahasa isyarat, mereka dapat menjadi takut untuk berinteraksi yang menyebabkan mereka menjadi pribadi yang pemalu dan tertutup. Tidak hanya itu, masih banyak permasalahan yang mungkin mereka alami atau rasakan, seperti lingkungan mereka yang tidak mendukung, kurangnya fasilitas umum yang memadai, sulit untuk bersosialisasi, merasa rendah diri, serta mereka juga harus belajar bahasa isyarat untuk dapat berkomunikasi dan bersosialisasi. Bahasa isyarat ini sebenarnya cukup krusial bagi penyandang tunarungu wicara, karena bahasa isyarat adalah bahasa yang dapat mereka gunakan untuk berkomunikasi atau bersosialisasi. Pengertian bahasa isyarat menurut KBBI adalah bahasa yang tidak menggunakan bunyi ucapan manusia atau tulisan dalam sistem perkembangan menggunakan gerakan tubuh. Berdasarkan hasil wawancara yang kami lakukan, sangat disayangkan belum ada responden atau narasumber yang bisa berbahasa isyarat. Hal ini yang menjadi perhatian kelompok kami, karena dengan kita bisa berbahasa isyarat, kita dapat membantu teman-teman kita yang difabel, seperti meningkatkan kemampuan berkomunikasi, mengembangkan skill dan sensitivitas, membuat otak lebih berkembang dan aktif, dan menjadi nilai jual di dunia kerja, dan masih banyak lagi. Menariknya apa? Menariknya mereka ini mempekerjakan teman-teman kita yang teman tuli. Gimana cara pesennya? Jadi saya